Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Hendra Wibowo, selaku dosen dari Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, jurusan Bisnis dan Informatika Politeknik Negeri Banyuwangi. Saat ini saya mengampu mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer pada semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot total sebesar 3 SKS. Adapun tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi atau kegunaan dari komponen atau widget Android. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari layout antarmuka. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep state pada Android. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penggunaan database pada Android. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penggunaan list view pada Android. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penggunaan dependensi, dan mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme mengeksekusi sebuah proyek. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini adalah yang pertama, pengenalan Android yang meliputi instalasi Android Studio dan instalasi Flutter SDK. Yang kedua adalah rancangan desain aplikasi. Yang ketiga adalah Flutter widget dasar. Yang keempat adalah Flutter layout dan state management yang meliputi stateful dan stateless. Yang kelima adalah Flutter navigasi. Yang keenam adalah list view widget. Yang ketujuh adalah media penyimpanan pada aplikasi mobile. Yang kedelapan adalah resource dan dependensi pada mobile apps. Dan yang kesembilan adalah deployment APK. Berikutnya, saya akan menjelaskan proses delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak ini. Pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka dari total seluruh perkuliahan yang ada dan dilaksanakan di laboratorium TUK. Untuk mendukung pembelajaran ini, saya menggunakan Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Banyuwangi. LMS ini digunakan untuk membagikan materi agar mahasiswa dapat mereview ulang materi yang telah saya berikan. Di samping itu, LMS juga saya gunakan sebagai media pengumpulan tugas mahasiswa. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah case method. Metode ini adalah metode pembelajaran berbasis kasus yang berpusat pada mahasiswa. Tujuan metode case method adalah melatih mahasiswa untuk menerapkan teori ke dalam studi kasus yang ada, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Dalam pembelajaran mata kuliah pemrograman perangkat bergerak, saya melakukan demonstrasi dan pemaparan dari program yang dituliskan, serta melakukan diskusi tanya-jawab kepada mahasiswa. Demonstrasi dan pemaparan saya lakukan untuk menunjukkan bagaimana program akan dibuat serta bagaimana alur penjelasan dari program tersebut. Adapun diskusi dan tanya jawab saya gunakan untuk menggali pengetahuan, kreativitas, dan analisis mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan mata kuliah ini. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah komponen kehadiran dan keaktifan sebesar 10%, yang kedua komponen tugas sebesar 20%, yang ketiga adalah komponen UTS sebesar 25%, yang keempat adalah komponen UAS sebesar 30%, dan yang kelima adalah komponen presentasi sebesar 15%. Adapun penjelasan dari penilaian tersebut adalah terkait tugas merupakan laporan yang diberikan oleh mahasiswa di setiap minggunya. Adapun presentasi merupakan penilaian yang saya lakukan secara berkala dan dilaksanakan untuk benchmark dan reflection dari masing-masing mahasiswa ataupun kelompok. Yang ketiga adalah asesmen tengah semester atau UTS untuk mengukur pengetahuan atau pemahaman terhadap konsep pada materi pertemuan pertama hingga ketujuh.
Dan yang keempat, asesmen akhir tengah semester atau UAS untuk mengukur pengetahuan atau pemahaman mahasiswa terhadap konsep materi pada pertemuan 1 sampai ke 14. Selanjutnya, saya tampilkan proses pembelajaran mata kuliah pemrograman perangkat bergerak di salah satu laboratorium jurusan Bisnis dan Informatika Politeknik Negeri Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita awali perkuliahan hari ini, mari kita mulai aktivitas pada umumnya, yaitu berdoa secara bersama-sama. Mohon perwakilan dari teman-teman bisa memimpin untuk berdoa bersama. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita melanjutkan perkuliahan kita terkait pemrograman perangkat bergerak pada pertemuan ke-11, yaitu media penyimpanan pada Flutter. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak materi sebelumnya tentang list view? Mungkin ada yang belum paham atau yang lain? Tidak. Oke, sudah jelas ya berarti pertemuan kemarin? Oke, kita lanjut ke pertemuan sekarang, yaitu pertemuan ke-11. Adapun pertemuan hari ini, yaitu tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan media penyimpanan pada Flutter. Jadi di dalam aplikasi mobile ketika kita mengembangkan menggunakan Flutter itu ternyata ada media penyimpanannya. Jadi menyimpan data di dalam aplikasi. Nah, nanti lebih detailnya akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Adapun bahan kajian pada materi hari ini yaitu ada yang pertama konsep penyimpanan data, yang kedua ada set preference, yang ketiga ada file I/O, yang keempat ada SQLite, dan yang terakhir ada yang dikenal sebagai Hive. Adapun indikator penilaian pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu membedakan nih antara media penyimpanan keempat ini itu perbedaannya apa. Jadi masing-masing itu punya fungsionalitas sendiri-sendiri dan tahu kapan menggunakan dari masing-masing keempat komponen ini. Oke, yang pertama kita masuk tentang konsep penyimpanan data. Konsep penyimpanan data di Flutter berkaitan dengan aplikasi menyimpan, selain hanya menyimpan ada juga mengelola, mengakses data secara lokal pada perangkat pengguna. Dalam konteks pengembangan aplikasi mobile, penyimpanan data diperlukan untuk menyimpan informasi mobile. Jadi biasanya kalau Anda sering menggunakan aplikasi yang sudah ada, data-data yang Anda gunakan itu semuanya disimpan. Nah, biasanya penyimpanan data di aplikasi ini ada dua jenis. Yang pertama penyimpanan secara lokal, yang kedua penyimpanan jarak jauh. Nah, maksudnya lokal itu bagaimana? Lokal itu berarti dia disimpan di aplikasinya di dalam smartphone ini. Jadi dia tidak butuh yang namanya koneksi internet. Nah, untuk media penyimpanannya ada 4 jenis yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada set preference, ada file I/O, ada SQLite, dan juga ada yang namanya Hive. Nah, kalau misalkan penyimpanan jarak jauh itu biasanya disimpan pada web server atau ke cloud storage. Contohnya apa? Misalkan disimpan di Google Drive, misalkan seperti itu. Atau kalau pernah dengar yang namanya Firebase, penyimpanan database di dalam Google itu ada database yang namanya Firebase. Atau menggunakan web server sendiri, biasanya dia menggunakan RESTful API. Jadi ada mekanisme komunikasi yang namanya REST API. Tapi pada pertemuan ini kita fokus dulu di penyimpanan lokal pada keempat komponen ini. Nah, yang pertama yaitu set preference. Set preference adalah penyimpanan, jadi penyimpanan data dengan key value pair. Jadi ada kata kunci. Nah, kata kunci itu akan merepresentasikan nilai yang ada di dalamnya dan digunakan biasanya untuk data primitif. Masih tahu data primitif? Seperti integer, string, boolean. Nah, itu data primitif. Jadi informasi yang sifatnya data primitif itu akan disimpan dalam set preference. Jadi hanya terbatas data primitif. Biasanya set preference digunakan untuk menyimpan data yang bernilai integer, string, atau boolean. Seperti itu.
Nah, penggunaan set preference ini untuk menyimpan biasanya preferensi pengguna. Misalkan preferensi itu adalah konfigurasi. Misalkan aplikasi Anda mau bertemakan gelap, dark mode, atau bertemakan terang, atau Anda punya konfigurasi sendiri ketika dibuka sudah sesuai. Contoh gampangnya, misalkan Anda punya WhatsApp, di chat itu kan biasanya bisa kita setting background chatnya. Nah, itu disimpan di set preference. Jadi konfigurasinya sudah disimpan dan ketika dibuka akan langsung menyesuaikan. Nah, kemudian ada juga penyimpanan status login. Pernah merasakan membuka aplikasi tanpa harus login? Ya. Jadi pertama kali Anda menginstal dan membuka, itu kan biasanya diminta untuk login. Nah, ketika Anda sudah login, Anda masuk ke akun Anda, kemudian Anda keluar dari aplikasi itu dan membuka lagi, apakah harus login? Enggak. Nah, itulah kegunaan set preference. Jadi dia menyimpan informasi login dan statusnya. Kalau sudah pernah login, Anda nggak perlu login lagi. Nah, itu penggunaannya dari set preference. Jadi nanti dicek statusnya, oh ternyata dia sudah login, jadi nggak perlu login lagi, seperti itu. Dan yang terakhir, contoh lainnya seperti flag. Flag itu seperti penanda. Misalkan kita punya notes gitu ya, notes yang sudah dicentang atau belum dicentang, atau misalkan status seperti onboarding pada tiket, itu bisa kita gunakan yang namanya set preference juga, seperti itu. Lalu bagaimana terkait pros dan cons-nya, kelebihan dan kekurangannya? Otomatis kita juga bisa mempelajari bahwa yang prosnya atau keuntungannya itu ringan dan cepat. Ringan dan cepat karena tipe datanya adalah primitif, jadi sangat ringan karena datanya simple, mudah diimplementasikan dan cocok untuk data sederhana saja. Jadi kelebihannya di sana ataupun kekurangannya di sini tidak mendukung penyimpanan objek yang kompleks. Jadi kata kuncinya adalah di penyimpanan data primitif. Karena primitif pasti cepat, ringan, dan juga mudah diimplementasikan. Nah, kekurangannya kebalikannya dari primitif, otomatis tidak bisa menyimpan objek seperti itu. Nah, ini adalah sedikit contoh terkait penggunaan set preference pada pemrograman mobile atau perangkat bergerak. Jadi di awal kita menginstansiasi terkait set preference terlebih dahulu, kemudian kita melakukan pref.setBool. Berarti kita ngeset nilai bahwa kata kunci is dark mode, tadi kan key pair value. Ada kata kunci, ada value-nya. Nah, kata kuncinya adalah is dark mode, nilainya adalah true, maka value-nya adalah true. Nah, jadi nilai is dark mode itu yang akan disimpan di dalam set preference, seperti itu. Nah, bagaimana kalau mau mengambil nilai dari kata kunci itu? Nah, manggilnya adalah menggunakan get bool. Kalau tadi kan set untuk memberikan nilai, menginisiasi nilai. Kalau yang get itu untuk mengambil. Nah, yang diambil nilai apa nih? Kita masukkan kata kuncinya yang sudah didaftarkan, yaitu is dark mode. Jadi kata kunci yang dimasukkan itu harus sama. Kalau di awal ngeset namanya is dark mode, ngegetnya juga harus is dark mode. Nggak boleh yang lain, karena nanti dia tidak mengenali, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait set preference? Ya, silakan Mbak. Boleh sambil berdiri. Sebelumnya, perkenalkan saya Yutami, berNIM 362456301016. Ya. Saya ingin menanyakan perihal penyimpanan dalam set preferences itu apa bisa menyimpan dalam data yang jumlah yang besar? Oke, ya baik, terima kasih Mbak Ayu. Untuk penyimpanan set preference, apakah bisa untuk menyimpan dalam data yang besar? Ya, jawabannya tidak bisa. Definisi besar itu berarti ada banyak sekali data yang disimpan. Walaupun misalkan datanya primitif tetapi jumlahnya banyak, alangkah baiknya kita bisa memanfaatkan media penyimpanan yang lain. Contohnya seperti SQLite, itu memang didesain untuk menyimpan data yang lebih banyak, seperti itu. Nanti terkait SQLite akan kita bahas setelah materi ini. Jadi jawabannya tidak bisa, seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Iya, sama-sama. Yang lain ada? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu file I/O. File I/O singkatannya file input atau output.
Jadi file I/O ini digunakan untuk menyimpan dan membaca file yang tersimpan di dalam aplikasi atau di lokal perangkat. Jadi kata kuncinya adalah file. Ya, jadi pernah tahu yang namanya file TXT? Nah, itu adalah sebuah file. Gambar adalah sebuah file juga. Jadi file I/O itu digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk file. Nah, filenya bisa apa saja? Ada JSON, ada TXT, ada CSV itu atau XLX, Excel itu juga bisa. Jadi data yang disimpan, data yang ada di dalam aplikasi itu disimpan dalam bentuk sebuah data. Formatnya boleh TXT, CSV, XLS ataupun format-format yang lain. Nah, otomatis penyimpanan ini itu bisa kita gunakan sebagai data sederhana dari aplikasi atau data konfigurasi. Tadi misalkan datanya agak banyak, bentuknya data primitif, kita juga bisa manfaatkan untuk file I/O ini. Misalkan terdiri dari 5 baris konfigurasi, kita simpan aja dalam bentuk teks dibandingkan menggunakan tab preference. Lalu apa saja pros dan cons-nya pada penggunaan file I/O ini? Yang prosnya atau keuntungannya yaitu fleksibel, dia bisa disimpan dalam format apapun, mau TXT, XLS itu bisa, PDF juga boleh. Kemudian dia bisa menyimpan dalam ukuran yang besar, jadi banyak sekali data yang mau disimpan di TXT itu juga bisa. Tidak perlu struktur data yang tetap seperti di database. Nah, kalau Anda pernah belajar database di perkuliahan sebelumnya, Anda kan harus ribet untuk membuat strukturnya terlebih dahulu, ada tabelnya, relasinya. Nah, ini bisa langsung Anda simpan di TXT seperti itu. Nah, lalu kekurangannya apa menggunakan file I/O? Dia tidak ideal untuk query. Query itu apa maksudnya? Misalkan Anda perlu mengolah data. Jadi misalkan Anda punya data transaksi, Anda simpan di TXT. Kemudian Anda mau menghitung rata-rata jumlah pendapatan. Nah, itu nggak bisa, karena TXT bentuknya hanya teks saja, dia tidak bisa membedakan mana kolomnya, seperti itu. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk query. Dan juga harus mengelola struktur dan parsing secara manual. Maksudnya gimana mengelola struktur dan parsing? Jadi ketika nilai disimpan dalam teks, dia akan hilang identitasnya sebagai integer kah, double kah, itu hilang. Semuanya pasti langsung jadi string. Nah, ketika kita buka lagi file itu, maka kita harus melakukan parsing, mengkonversi satu persatu. Mana yang string, mana yang integer, mana yang double, seperti itu. Jadi harus diolah satu-satu. Nah, seperti itu adalah kekurangannya. Contoh kegunaannya, misalkan Anda menggunakan file I/O untuk menyimpan log aktivitas, activity log pada sebuah aplikasi, kapan login, kapan logout, misalkan seperti itu bisa kita simpan. Jadi nanti ada record, misalkan login tanggal berapa, jam berapa, logout tanggal berapa, jam berapa, itu bisa. Jadi sebuah aktivitas log yang nantinya tidak usah di-query, karena kita hanya butuh list dari informasi itu saja. Contoh file I/O, nah ini adalah contoh potongan programnya. Jadi di dalam menggunakan file I/O itu ada fungsi write to file untuk menuliskan. Jadi kita punya data, kita tulis dalam bentuk file, misalkan apa itu example.txt. Jadi kita membuat file txt, isinya apa kira-kira? Teks apa? Nah, itu hello flutter. Jadi tulisan hello flutter itu kita masukkan dalam txt seperti itu. Nah, yang kedua adalah read from file. Jadi read from file itu sebuah fungsi digunakan untuk membaca isi dari file tersebut. Makanya di sini kita tuliskan filenya apa. Nah, nama filenya harus sesuai. Kalau di awal kita tulis example.txt, maka nama filenya juga example.txt. Jadi kita harus menulis secara manual nama filenya. Kalau hilang satu huruf aja, example tambah s itu ya berarti nggak ketemu kan gitu. Jadi harus sesuai. Nah, nanti di sini ada read as string, jadi dia akan membaca isi kontennya sebagai string dan nanti dicetak. Nanti kalau dicetak keluarnya apa kira-kira? Hello Flutter, seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Kita lanjut yang ketiga, yaitu SQFlite. Nah, SQFlite sendiri ini adalah sebuah sistem manajemen database relasional RDBMS.
Kalau dulu Anda pernah belajar mungkin MySQL ya. Iya. Nah, MySQL di sini kalau di mobile itu dikenal menggunakan SQF Lite. Lite itu artinya sederhana atau kecil. Kalau MySQL dia lebih besar. Jadi secara umumnya digunakan untuk menyimpan data ke dalam tabel. Fungsionalitasnya sama seperti MySQL. Jadi untuk menyimpan data dalam struktur tabel, ada relasinya, dan juga bisa kita gunakan untuk melakukan operasi CRUD seperti itu. Plusnya, keuntungannya adalah sangat cocok untuk data terstruktur dan berelasi. Misalkan kita punya data transaksi, ya cocoknya pakai ini SQLite. Kemudian kita juga bisa melakukan query data. Misalkan kita punya data banyak, mau melakukan agregasi jumlah pendapatan, jumlah transaksi, rata-rata penghasilan ataupun yang lain, itu bisa kita gunakan SQLite juga. Dan keuntungan yang lain adalah dia tersimpan secara lokal. Berarti dia disimpan di aplikasinya sendiri, di handphone masing-masing. Seperti itu. Nah, salah satu kekurangan menggunakan SQLite ini adalah penulisannya itu SQL-nya secara manual. Pernah belajar SQL kan? Nah, jadi sintaks SQL-nya itu kita tuliskan dalam program. Create tabel. Nah, seperti itu kita definisikan sendiri. Nanti ada contohnya. Kemudian setup awalnya juga otomatis lebih rumit. Rumitnya kenapa? Kita harus mendefinisikan database-nya, mendefinisikan tabelnya, atribut di dalam tabel, belum nanti kalau ada relasi. Nah, preparation-nya itu lebih banyak, tetapi fungsionalitas pengolahan datanya juga lebih banyak, seperti itu. Contoh dari penggunaan SQLite ini adalah menyimpan catatan pengguna dalam bentuk tabel. Jadi nanti kita punya seperti aplikasi notes gitu ya, misalkan pencatatan daily activity. Nah, nanti kita bisa menambah, mengedit atau menghapus data yang ada, itu kita simpan ke dalam database SQLite. Seperti itu. Ini contoh sederhananya. Nanti kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan judul. Judul kan berarti select bintang from tabelnya apa, where, judul apa, kan seperti itu. Nah, sama seperti itu, kita bisa mencari menggunakan judul ataupun menggunakan tanggal sesuai dengan atribut yang kita definisikan. Nah, ini adalah contoh code-nya yang saya sampaikan tadi. Konfigurasi di awal agak ribet, agak panjang ya. Nah, kalau Anda bisa perhatikan di sini ada sebuah fungsi yang namanya Open Database Connection. Jadi digunakan untuk menghubungkan ke database-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada perintah ini get database path my database db, berarti nama database-nya adalah my_database_db. Nah, di sini ada return db.execute, berarti dia mengeksekusi sebuah perintah SQL, yaitu apa ini? Perintah SQL yang dieksekusi apa kira-kira? Membuat tabel ya. Nah, membuat tabel kita tulis SQL-nya manual di dalam program. Makanya tadi cons-nya adalah SQL itu harus ditulis manual seperti itu. Jadi harus ditulis create tabel docs ID integer primary key name text. Nah, kan seperti itu. Kalau di MySQL kan enggak ya, tinggal nuliskan terus milih apa, auto increment terus langsung sendiri jadi ya gitu ya. Nah, ini harus menggunakan SQL, kita nuliskan menggunakan SQL. Jadi nggak ada klik-klik pakai seperti MySQL gitu langsung jadi tabelnya enggak. Nah, jadi kita harus mendefinisikan, misalkan name-nya teks, ID-nya menggunakan integer atau ada atribut yang lain, nah, itu kita harus buat satu per satu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baik, saya Mutiara Kinanti, NIM 3624 Iya. Sini saya izin bertanya Pak, untuk SQLite ini bagaimana mekanisme penggunaan SQLite? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, bagaimana bentuk mekanismenya? Ini adalah contoh program sederhananya saja dan cuma 10% gitu ya. Jadi mekanisme penggunaan SQLite pada Flutter yang pertama itu kita harus menginstal dependensi. Nah, jadi nanti di mata kuliah ini pada materi ke-11 kita perlu menginstal dependensi yang namanya SQLite. Dependensi itu seperti package library yang akan digunakan pada Flutter. Setelah diinstal di pubspec.yml, yang kedua kita membuat database helper. Nah, ini adalah contoh dari fungsi di dalam database helper. Di dalam database helper itu berisi sebuah fungsi untuk
Satu, membuat database-nya menggunakan perintah. Kedua, membuat tabel dan strukturnya. Dan yang ketiga, membuat fungsi CRUD-nya. Jadi untuk meng-create, edit, delete, view itu kita buat masing-masing fungsinya. Secara keseluruhan seperti itu untuk mekanismenya. Bagaimana Mbak? Sudah jelas? Sudah Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, itu ya terkait SQLite. Jadi menarik nih, ternyata ada media penyimpanan database, kita juga bisa query gitu kan dengan aplikasi lokal tanpa menggunakan internet. Nah, untuk sedikit demonstrasinya yang akan Anda lakukan setelah ini, saya membuat form sederhana untuk halaman login. Saya masukkan nilai admin dan passwordnya 123. Saya klik login, maka dia mengarah ke halaman homepage. Nah, fungsi tadi set preference adalah menyimpan walaupun ditutup, dia bisa langsung masuk ke dalam aplikasinya. Nah, misalkan saya buang aplikasinya, saya buka lagi. Nah, dia langsung masuk ke halaman homepage karena dia sudah tercatat login. Kalau saya klik logout, nah seperti ini, saya keluarkan aplikasinya, dia akan kembali ke halaman login. Ngecek dulu, ada nggak is logged in-nya true atau false? Oh ternyata false, maka dia akan ke halaman login page. Nah seperti itu. Itu sedikit preview untuk materi praktikum nanti. Sudah ada modulnya, nanti akan saya bagikan. Sudah ada tahapan-tahapan yang bisa Anda lakukan di dalamnya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi di pertemuan praktikum selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.